Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suraida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi di bab 3 tentang manajemen keputusan risiko. Di sini definisi risiko bisa dijelaskan sebagai risiko dapat diterjemahkan sebagai bentuk keadaan yang akan terjadi dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini, menurut Segil dan Sim di bukunya di tahun 2013. Mendefinisikan risiko menjadi 3 bagian. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuntungan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dan memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko keputusan suatu ilmu yang menggabungkan antara konsep risiko dan keputusan untuk dilihat dan dimanage agar mampu memberikan hasil yang sesuai dengan pengharapan para pengambil keputusan. Manfaat manajemen risiko yang pertama, perusahaan akan memiliki pijakan yang kuat dan mengambil setiap keputusan sehingga para manajer akan menjadi lebih berhati-hati sebelum mengambil tindakan dan selalu menggunakan prosedur yang ada dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan arah bagi sebuah perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin akan timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya finansial. Yang keempat, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya finansial. Dan yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun dan mekanisme secara berkelanjutan. Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, mengidentifikasi bentuk risiko, menempatkan ukuran-ukuran risiko, menempatkan alternatif-alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan suatu alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut, mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Tipe risiko. Risiko murni dikelompokkan menjadi 3. Risiko aset fisik, contohnya kebakaran, banjir, gempa, dan lain-lain. Risiko karyawan, seperti kecelakaan kerja. Risiko ilegal, seperti perselisihan dengan perusahaan lain. Risiko spekulatif dikelompokkan menjadi 4. Risiko pasar, seperti harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Risiko kredit, seperti timbulnya kredit macet. Risiko likuiditas, seperti kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang. Dan yang terakhir, risiko operasional, seperti kerusakan pada komputer karena virus. Systematic risk, unsystematic risk, dan total risk. Adapun pengertian systematic risk adalah
Risiko yang tidak bisa diversisikan atau dengan kata lain risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Contohnya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia yang menyebabkan banyak sekali perusahaan yang bangkrut dan meningkatkan jumlah pengangguran serta modal hazard. Unsystematic risk, risiko yang tidak sistematis atau hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Jika suatu perusahaan mengalaminya, maka kemampuan untuk mengatasinya masih akan bisa dilakukan karena perusahaan bisa menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya seperti diverifikasi portfolio. Total risk adalah penggabungan dari unsystematic risk dengan systematic risk. Jadi hasil penjumlahannya adalah total risiko. Mengelola risiko. Yang pertama, memperkecil risiko. Yang kedua, mengalihkan risiko. Yang ketiga, mengontrol risiko. Dan yang terakhir, pendanaan risiko. Alternatif keputusan dalam menghindari risiko. Untuk menghindari risiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan perlu dilakukan alternatif dalam mengambil keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah yang dianggap realistis dan tidak menimbulkan masalah nantinya. Keputusan komisaris perusahaan dalam menyelesaikan risiko. Yang pertama, saling bekerja sama untuk memetakan risiko. Yang kedua, saling bekerja sama untuk memberikan solusi dan memilih suatu alternatif solusi yang terbaik untuk dijadikan rekomendasi. Yang terakhir, saling bertanggung jawab untuk menyelesaikan risiko sehingga selesai. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, terletaknya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko. Tercapainya imbal balik yang optimal bagi pemegang saham. Terlindungnya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar. Terlaksananya suksesi kemampuan kepemimpinan yang wajar dan demi keseimbangan manajemen di semua lini organisasi. Manajemen perusahaan dan manajemen risiko. Mereka yang bekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengelola dan mengatur perusahaan dengan menggunakan ilmu dan seni mereka dengan tujuan mampu memuaskan kepentingan para stakeholder. Target dividen yang maksimal dan manajemen risiko. Tindakan strategi ini dapat berupa meningkatkan angka penjualan dengan membuka dan memperluas pasar, mencari bahan baku dengan harga yang rendah namun dengan kualitas tinggi, menciptakan produk dengan kualitas dan desain yang baik dan menarik konsumen, memberikan bonus dan hadiah kepada para distributor yang mampu mencapai penjualan tertinggi dari target yang ditentukan, dan yang terakhir melakukan efisiensi dan efektivitas dari segi biaya produksinya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.